Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal UTBK untuk matematika saintek berkaitan dengan materi trigonometri pada segitiga. Oke, nanti kita bahas satu soal ya. Ini yang soal keluar tahun kemarin. Soal UTBK matematika saintek. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya. Diketahui segitiga ABC, gitu ya, segitiga ABC dengan sin A itu 4/5, sin B setengah akar 3, gitu ya. Kemudian panjang BC-nya itu 12 cm. Nah, tentukan panjang AB. Oke, sebenarnya ini adalah soal pilihan ganda ya. Kita akan menentukan panjang AB yang belum diketahui pada segitiga ABC. Oke ya. Nah, nanti kita gunakan apa? Dasar trigonometri. Nah, sekarang coba lihat penyelesaiannya. Ini ya. Misalkan kita gambarkan dulu ya, ini segitiga ABC gitu ya, panjang BC-nya diketahui 12 cm, kemudian sin A-nya itu 4/5 dan sin B-nya itu setengah akar 3. Nah, nanti dasar yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ya. Yang pertama kita lihat aturan sinus pada segitiga sembarang ya, itu sin A per BC sama dengan sin B per AC, kemudian sin C itu per AB. Perhatikan hubungan ini ya, aturan sinusnya. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa pada segitiga ABC itu kan jumlah sudutnya kan berapa? 180. Nah, karena untuk menentukan sudut C, besar sudut C, itu kan berarti sama dengan 180 dikurangi sudut A ditambah sudut B gitu ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh sin C gitu ya. Sin C kan tadi sin A diketahui, sin B diketahui ya. Nah, kita tentukan sin C-nya sekalian. Sin C itu kan berarti otomatis sin dari 180 dikurangi A plus B, gitu ya. Nah, karena di kuadran 2, maka sifat sin C itu bisa ditulis apa? Sin C itu sama dengan sin A plus B, gitu ya. Ingat, rumus jumlah sinus jumlah dua sudut itu dirumuskan dengan apa? Sin A cos B ditambah cos A sin B, gitu ya. Berarti kalau kita ingin mencari nilai sin C, kita harus tahu apa? Nilai cos sinus dari segitiga ini. Yaitu cos B dicari, cos A dicari. Gitu ya. Karena tadi yang diketahui apa? Cuma sin A dan sin B-nya. Gitu ya. Nah, sekarang langkah pertama, kita cari dulu nilai apa? Nilai kosinusnya pada segitiga ini. Oke ya. Nah, tadi diketahui sin A itu kan 4/5 ya. Coba kita cari nilai cos A-nya dulu. Secara terpisah, kalau sin A itu kan dalam segitiga siku-siku, itu kan apa? Depan dibagi miring ya. Nah, berarti kalau pada segitiga siku-siku ini, karena miringnya sudah diketahui, dan sisi siku-siku salah satunya sudah diketahui, maka kita pasti bisa menemukan apa? Sisi siku-siku yang lain. Dengan cara apa? Rumus Pythagoras. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus Pythagoras, maka kita peroleh sisi yang ketiga, atau sisi siku-siku ini, itu adalah 3. Gitu ya. Ingat triple Pythagoras, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, kemudian dari segitiga ini, yang diketahui ketiga sisinya ini, gitu ya, maka kita peroleh nilai kosinusnya. Kosinus A itu apa? Sisi miring, sisi samping per miring. Nah, jadi dari sini, dari gambar ini, kita peroleh cos A itu 3/5. Oke ya, paham ya, sampai sini ya. Nah, berikutnya. Tadi diketahui sin B itu setengah akar 3 ya. Atau kita tulis akar 3/2. Ingat pada segitiga siku-siku, sin B itu kan depan dibagi miring. Berarti akar 3 dibagi 2. Maka kita taruh akar 3 di depan, gitu ya. Miringnya itu 2. Nah, berikutnya kita tentukan sisi siku-siku yang lain dengan rumus Pythagoras, sama ya. Berarti kalau kita mencari sisi siku-siku yang lain, itu berarti akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Berarti kita peroleh akar dari 2 kuadrat dikurangi akar 3 dikuadratkan, atau akar 4 dikurangi 1. Akar 4 dikurangi 3. Jadi akar 1 ya. Itu sama dengan 1. Berarti kita peroleh sisi yang lain itu 1. Jadi diperoleh cos B itu adalah 1/2. Oke ya.
Nah, dari sini kita lihat nilai sin A sudah diperoleh, cos A sudah diperoleh, sin B dan cos B sudah diperoleh ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai sin C. Dengan rumus tadi, sin C itu kan sama dengan sin A plus B. Ingat rumus sin A plus B-nya tadi apa? Sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ini ya, nilai-nilai dari trigonometri ini, yaitu sin A itu kan 4/5 dikalikan cos B. Cos B-nya setengah, oke ya. Kemudian cos A itu kan 3/5, sin B-nya setengah akar 3. Kalau kita hitung, 4/5 dikali setengah, itu kan sama dengan 4/10. 3/5 dikali setengah akar 3, itu hasilnya adalah 3/10. Kalau ini kita buat bentuk distributif, menjadi apa? 1/10 dikalikan 4 plus 3 akar 3. Oke ya? Jadi nilai sinusnya itu adalah sinus C ya. Sinus C itu 1/10, 4 ditambah 3 akar 3. Oke ya? Oke, selanjutnya kita akan menentukan panjang AB. Kalau kita menggunakan rumus tadi ya, aturan sinus, maka kita peroleh sin A per BC itu sama dengan sin C per AB. Yang kita butuhkan salah satu aja, sin A per BC sama dengan sin C per AB. Karena yang diketahui panjangnya tadi BC ya. Maka kita gunakan rumus sin A per BC sama dengan sin C per AB. Jadi kalau kita mencari AB, itu sama dengan apa? Sin C per sin A dikalikan dengan BC. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan memasukkan nilai dari BC, sin A, dan sin C untuk mencari panjang AB. Oke, tadi diperoleh BC sama dengan 12 ya. Sin A 4/5 dan sin C-nya itu 1/10 dikali 4 plus 3 akar 3. Oke ya. Nah, sekarang coba kita masukkan ya dengan rumus tadi. AB sama dengan sin C per sin A dikali BC, gitu kan? Atau bisa ditulis apa? Sin C dikali 1 per sin A, gitu ya, dikalikan BC. Sekarang kita masukkan sin C tadi berapa? 1/10 dikali 4 plus 3 akar 3. Gitu ya. 1 per sin A. Nah, kalau sin A itu kan 4/5, berarti sin A-nya 1 per sin A itu dibalik aja ya. Berarti 5/4. Kemudian BC-nya 12. Oke ya. Nah, sekarang coba kita main coret-coret ya. Ini 10 dengan 5, itu sama-sama kita bagi 5, sehingga 10-nya mendapat 2 ya. Kemudian 4 dan 12. Oke. Ini sama-sama dibagi 4, ini 12-nya dapat 3. Gitu ya. Nah, sehingga perkalian itu menjadi ini, setengah gitu ya. Dikali 4 plus 3 akar 3, dikalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh secara ringkas itu 3/2 dikali 4 plus 3 akar 3. Gitu ya. Nah, jadi apa? Panjang AB itu adalah 3/2 dikali 4 plus 3 akar 3 cm. Gitu ya. Mudah dipahami ya untuk ini. Nah, jadi intinya yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal itu adalah apa? Trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua sudut, gitu ya. Kemudian aturan sinus. Oke. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.